beberapa perbandingan susu yang direkomendasikan. Ya kita di standar di kita kan ini sudah ada di Indonesia, bahkan di tiap-tiap klinik ada standar term formula, post discharge formula dan preterm formula. Nah, mana yang akan kita pilih untuk bayi prematur? Ya, kita tinggal lihat aja di sini ya. Formulasi untuk preterm formula aja. Ini formulasinya untuk anak prematur saat rawat dan dapat diberikan juga pasca rawat. Berbeda dengan yang standar term formula dan post discharge formula. Ya. Kemudian pada preterm formula energi lebih tinggi 80 kilokalori per 100 ml, protein 2 gram sampai 2,4 gram per 100 ml, diperkaya vitamin, mineral dan trace elemen yang lebih banyak. Ini. Nah, dari penelitian-penelitian membandingkan preterm formula dengan standar formula yang lainnya. Ternyata pada preterm formula ini didapatkan berat badan, tinggi badan, dan tingkat kepala yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan standar formula. Ya, ini kita sudah gabungan dari beberapa penelitian pada Lucas tahun 2001, kemudian Carver 2001 juga yang sekarang Agusti ya. Nah, monitoringnya untuk standar formula ini ya. Setelah bayi pulang, sebaiknya bayi prematur itu datang untuk kontrol kembali ke dokter ya, saat mungkin waktu untuk pemantauan status gizi. Ya. Pemantauan pertumbuhan dari lahir hingga sekarang ya. Kemudian di sini pemantauan pertumbuhan untuk bayi prematur itu dapat menggunakan dua grafik ya, grafik Fenton dan grafik intergrowth atau yang lain juga ada Olsen. Tapi karena kita belum ada rekomendasi yang kita pakai saat ini itu Fenton ya. Dan jangan lupa monitor neurodevelopmental. Ya. Jangan sampai bayi-bayi prematur kita atasin masalah nutrisinya, tercapai berat badan, tinggi badan, tingkat kepala yang bagus, tapi ada keterlambatan neurodevelopmental. Ya, maka secara rutin kita periksakan neurodevelopment. Ya. Pada bayi prematur ya, perkembangan makan dilakukan sesuai dengan usia koreksinya. Ya. Kemudian ASI atau susu formula merupakan sumber primer untuk nutrisi pada bayi prematur dalam tahun pertama kehidupan. Dan sama seperti bayi biasa, makanan padat diperkenalkan usia 4-6 bulan usia koreksi. Ya. Jangan diperkenalkan terlalu cepat. Ya. Nah, kemudian tadi monitoring dan pertumbuhan perkembangan, kita mengecek yang tadi disebutkan sesuai dengan usia koreksi. Di sini harus dipantau berat badan, panjang badan, dan tingkat kepala. Ya. Kemudian juga ada pemeriksaan oleh dokter anak untuk follow up status nutrisi dan milestone perkembangan. Jangan lupa penilaian feeding difficulties atau masalah pertumbuhan. Sebab pada bayi prematur ini sangat terutama refleks paramotornya banyak yang terhambat ya. Yang sering terjadi muntah atau keselak ya. Nah, pertumbuhan untuk bayi prematur, target pencapaian minimalnya peningkatan berat badan bayi mulai 15 sampai 20 gram per kilogram badan per hari hingga 34 minggu usia 34 minggu. Lalu 25 sampai 30 gram per hari ya. Panjang badan diharapkan mencapai 0,9 cm per minggu dan tingkat kepala diharapkan 0, cm per minggu pencapaiannya. Nah, ini follow up yang kita harus rutin dilakukan. Untuk follow up bayi prematur, ya, ini beberapa tabel menyebutkan bahwa follow up itu mulai 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, sampai usia 36 bulan. Ya. Ini follow up-nya meliputi pertumbuhan, kemudian nutrisi dan perkembangannya. Tadi kan itu harus serangkai. Ya termasuk orang tua itu bisa sebagai caregiver ya. Untuk pertumbuhannya pakai growth chart yang sesuai, lihat berat badan, tinggi badan dan tingkat kepala. Ya. Ada pakai Venton sampai usia 44 dan 48 minggu, kemudian pakai WHO chart. Ya. Kemudian faktor nutrisinya juga jangan lupa ya.
Untuk nutrisi tadi disebutkan WHO UNICEF menganjurkan tetap ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, dilanjutkan MPASI ya katanya jangan terlalu cepat. Kemudian faktor-faktor perkembangan ya kita memeriksakan perkembangan anak secara rutin. Nah, kemudian selain itu juga pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik kita lihat monitor bentuk kepala, kemudian berat badan dan lain-lainnya. Juga jangan lupa screening, periksa dan screening mengenai keadaan mata dan telinganya ya, sebab ini perlu dikonsulkan ke oftalmologi atau ahli THT ya. Banyak bayi-bayi prematur itu ada gangguan dari fungsi-fungsi itu. Dan jangan lupa katanya sekarang tuh nggak tahu ya kalau di neonatologi makin banyak yang bayi mengalami katarak kongenital ya. Saya baca itu betul atau enggak ya. Ini kalau dilewatkan kan berbahaya. Kemudian jangan lupa juga pemberian imunisasi ya, imunisasi ya sesuai dengan usia koreksi ya. Nah, tantangannya dalam nutrisi pasca rawat ini yaitu masalah pencernaan, perawatan khusus dan ketersediaan dan aksesibilitas. Masalah pencernaan biasanya terjadi lactose intolerance, feeding intoleran, kemudian disconnect. Perawatan khususnya bayi dengan kondisi kesehatan tertentu mungkin memerlukan perawatan yang khusus ya. Ini memang dipisahkan dengan yang lain ya. Hal ini misalnya bayi dengan keterbatasan atau lain perlu edukasi dan pendampingan dari orang tua. Ya, ini melibatkan memang tadi orang tua itu bisa sebagai caregiver. Kemudian memerlukan dukungan dari rumah sakit dan komunitas. Jadi kalau pasien udah dipulangkan jangan dilepas. Mungkin rumah sakit juga bisa sebagai komunitasnya masih bertanggung jawab, masih komunikasi sehingga kalau ada kesulitan bisa segera diatasi. Ya, sebagai kesimpulan bahwa bayi prematur memiliki kebutuhan nutrisi yang meningkat termasuk protein, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin D. ASI tanpa fortifikasi tidak mencukupi kebutuhan setelah keluar dari rumah sakit. Kemudian, nutrisi pasca rawat inap pada bayi prematur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Dengan perhatian dan perawatan yang tepat, termasuk pemberian ASI dan suplemen yang diperlukan, bayi prematur dapat mencapai potensi kesehatan yang optimum. Pemantauan parameter pertumbuhan seperti berat badan, panjang badan, lingkar kepala perlu dilakukan secara rutin setelah keluar dari rumah sakit. Dan edukasi pada orang tua pengasuh mengenai kebutuhan nutrisi ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan perawatan bayi prematur. Terima kasih. Sekian Ibu Moderator. Baik, terima kasih Prof. Ida atas presentasinya yang sangat luar biasa. Dan memang kita biasanya bekerja sama ya setelah bayi-bayi prematur biasanya dilanjutkan menjadi pasiennya Prof. Ida, pasiennya Dr. Nelly, teman-teman, dan juga Dr. Mia. Baik, untuk topik selanjutnya yang ketiga yaitu Neurodevelopment Monitoring in Premature Infant yang akan dibawakan oleh Dr. Nia Milanti Dewi, SPAK, MKes. Sebelum dimulai, saya akan membacakan dulu mengenai kurikulum vitae. Dr. Nia lulus sebagai dokter anak tahun 2014, kemudian lulus magister 2014 juga, dan konsultan 2017, dan fellowship di Jepang, di Kobe University tahun 2022. Dan sangat aktif di organisasi ya, selain dari pediatrik neurologi, kemudian juga di IDA dan di IDA ya, kemudian juga sebagai chairman dari komunitas rubella syndrome dan juga di beberapa posisi sebagai patient centering working group, kemudian international child neurology dan juga education coordination committee. Dan saat ini beliau adalah sebagai dari tahun 2023 sampai sekarang merupakan manajer dari riset di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Demikian untuk kurikulum Dr. Mia. Selanjutnya saya persilakan Dr. Mia untuk mempresentasikan topik yang Dr. Mia. Silakan Dr. Mia. Ya, terima kasih Dr. Teti atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang pada Profesor, Dokter, dan seluruh teman sejawat. Pada materi saya siang hari ini meneruskan dari tadi Dr. Villa dan Prof. Dida yang untuk pemantauan bayi-bayi prematur. Memang betul Prof, harus kita lihat betul neurodevelopment monitoringnya. Dan saya share screen. Jadi seperti tadi pembicara-pembicara sebelumnya sudah menyebutkan bahwa bayi-bayi dengan risiko tinggi ini akan menyebabkan morbiditas yang kronik ya, dan kita harus pantau betul mengenai outcome ke depannya. Jadi saat ini perkembangan dokter-dokter neonatologis itu sangat luar biasa. Dokter Teti dan teman-teman sudah banyak menyelamatkan bayi-bayi kecil. Tapi memang hasilnya memang harus setelah keluar dari NICU harus tetap kita lakukan pemantauan pasca NICU-nya. Jadi yang dimaksud dengan bayi-bayi resiko tinggi itu sebetulnya banyak sekali, termasuk diantaranya bayi-bayi prematur di bawah, bahkan yang paling penting di bawah 1.800 atau gestasinya di bawah 35 minggu. Tapi banyak juga bayi-bayi yang memerlukan pemantauan jangka panjang ya, seperti kalau misalnya ada asfiksia, ada kejang, kemudian ada hiperbilirubin, itu juga menyebabkan perlu pemantauan jangka panjang. Kemudian bagaimana neurodevelopment defisit yang harus kita pantau, itu memang bayi-bayi ini ada kemungkinan menjadi cerebral palsy, kemudian ada gangguan telinga, gangguan penglihatan, ataupun ada gangguan di proses akademiknya. Ya, ini yang harus kita pantau ke depannya. Ya, jadi monitoring ini selain kita membantu bayinya sendiri, kita juga membantu keluarganya ya. Jadi keluarga ini meskipun biasanya sih bayi-bayi kan akan dirawat di NICU lama gitu ya, jarang bertemu dengan keluarga. Tapi begitu keluar dari NICU, kita harus mempersiapkan keluarga ini untuk dapat memantau bayi-bayi ini ke depannya. Jadi sejak lama memang perlu adanya tim untuk dalam pemantauan bayi-bayi resiko tinggi ini, termasuk tidak hanya pediatrician atau neonatologis, tapi juga dokter mata, telinga, nutrisi, ya, terus fisioterapi, ya, bahkan nanti ke depannya bayi-bayi ini sering sekali memerlukan terapi okupasi ataupun terapi bicara. Nah, kalau misalnya ada gangguan terhadap perkembangannya, gangguan perilaku yang tidak bisa kita atasi di tempat teman-teman sejawat, mungkin sebaiknya kita rujuk dulu ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi ya, sehingga outcome bayi-bayi prematur ini menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai bayi-bayi ini tidak dipantau, nanti datang-datang usia 2 atau 3 tahun sudah dalam kondisi yang sulit ditangani. Jadi untuk bisa keluar dari rumah sakit memang harus hemodinamik yang stabil, dan kita harus yakinkan bahwa orang tua dapat menangani pasien-pasien ini di rumah ya. Jadi kita harus yakin betul bahwa ada caregiver yang betul-betul bisa menangani. Jadi sebelum pulang kita harus berdiskusi dulu dengan keluarganya, itu yang idealnya ya. Nah, jadi kalau konseling sebelum pulang ini, nah kita selain bagian dari tanda vital semuanya, juga harus memantau ke arah neurodevelopment anaknya. Nah, beberapa jurnal sudah mengembangkan follow-up bayi-bayi dengan resiko tinggi ini, dan masing-masing negara memiliki kebijakan tersendiri terhadap pemantauan bayi resiko tinggi, ya. Jadi kalau misalnya ada yang seminggu setelah lahir, setelah pulang dari rumah sakit kontrol, kemudian di sini setiap 2 minggu hingga berat 3 kilo, dan banyak contoh-contoh lainnya. Termasuk ini juga ada pemantauan bayi resiko tinggi dari jurnal lainnya. Kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin memodifikasi
jadwal pemantauan bayi resiko tinggi ini. Jadi setelah keluar dari ICU atau NICU, itu nanti akan kontrol dalam 6 bulan pertama, itu lebih sering kontrolnya, kemudian makin lama makin agak jarang kontrolnya. Dan tetap inginnya sih kita ingin memantau bayi-bayi ini hingga usia masuk sekolah, hingga usia 8 atau 9 tahun ya. Jadi kita bisa melihat fungsi IQ-nya terutama ya. Jadi sehingga kita bisa yakin bahwa pasien-pasien ini perkembangannya sudah sesuai. Jadi saat pemantauan ini selain penilaian makannya, penilaian pertumbuhan, dan imunisasi. Nah, imunisasi ini kadang-kadang para bidan ataupun teman sejawat di daerah kadang-kadang suka ragu memberikan imunisasi pada bayi-bayi pasca NICU. Padahal sebetulnya disesuaikan dengan jadwal yang ada ya. Jadi bukan kontraindikasi untuk dilakukan imunisasi. Kemudian kita perlu lihat perkembangan neurologisnya, lingkar kepala, kemudian kita evaluasi penglihatan dan pendengaran, ya, serta pemeriksaan radiologi itu berdasarkan indikasi. Nah, mata dan telinga memang idealnya kita di usia 9 bulan itu harus sudah bisa menentukan ya 9 bulan dia ini melihat apa tidak. Dan kalau misalnya dia ada gangguan, memang kita sudah harus melakukan rehabilitasi visual. Kemudian untuk telinga, nah pada saat di NICU memang sebaiknya kita udah evaluasi. Paling mudah sekarang kita evaluasi dengan pemeriksaan OAE ya, atau acoustic emission. Jadi kita bisa melihat fungsi sel gendang telinganya seperti apa. Tapi nanti untuk fungsi telinga secara keseluruhannya kita memang memerlukan alat berak, ya. Dan kalau memang tidak mendengar, memang harus mungkin diberi alat bantu dengar ataupun dengan implan cochlear. Nah, perhitungan lingkar kepala yang tadi Prof. Ida sudah menyampaikan itu juga harus kita nilai ya. Jadi kita bisa melihat perkembangan lingkar kepala dengan baik. Nah, untuk bayi-bayi yang ekstrim yang kepalanya sangat kecil secara mudah bisa terlihat ya pada gambar ini yang sebelah kiri memang sudah jelas kelihatan lingkar kepalanya kecil. Tapi yang tengah atau yang sebelah lagi mungkin saja dia tidak sesuai dengan usianya. Jadi direkomendasikan pemeriksaan lingkar kepala itu dilanjutkan terus sampai minimal usia 2 tahun ya. Sehingga kita bisa tahu apakah lingkar kepala anak ini baik atau tidak. Nah, untuk pemilihan pencitraannya sendiri yang paling aman pada bayi-bayi itu adalah pemeriksaan USG kepala ya, USG kepala yang tidak invasif ya. Tapi bila memerlukan maka lebih baik kita melakukan pemeriksaan MRI kepala dibandingkan CT karena kalau CT scan radiasi terhadap anak lebih tinggi. Jadi kalau untuk prematur di bawah 32 minggu itu dengan berat 1.500 maka sebaiknya sih pemeriksaan USG dilakukan secara berkala ya, kita melihat adanya perdarahan atau misalnya melihat adanya kalsifikasi atau tidak. Dan kalau memang diperlukan ya kita perlu melakukan pemeriksaan MRI kepala. Jadi kalau misalnya dari USG kepala untuk perdarahan intraventrikuler ini ada 4 grade ya, dan semakin tinggi grade-nya maka kelainan neurodevelopment yang ada akan semakin besar ya. Nah, selain itu juga kita juga perlu menentukan apakah pada bayi-bayi ya, ini ada kelainan kelainan virus kongenital ya seperti infeksi CMV, toxoplasmosis ataupun congenital rubella syndrome. Jadi pada infeksi CMV itu bisa kalau misalnya dilihat di pencitraan kita bisa lihat adanya kalsifikasi periventrikuler ya yang kelihatan berwarna hiperdens ya. Terus kemudian kalau toxoplasmosis itu kalsifikasinya lebih di intracerebral, jadi tersebar dia di area cerebral. Dan satu lagi congenital rubella syndrome itu kalsifikasinya dia seperti berbentuk kereta api, jadi tramline.
Nah, saat ini pemerintah Indonesia sedang menyelenggarakan surveillance dari congenital rubella syndrome sejak 2017 ya. Jadi diharapkan dengan adanya surveillance ini bayi-bayi dengan kecurigaan congenital rubella syndrome itu bisa terdeteksi secara cepat ya. Jadi kalau congenital rubella syndrome kita kenal gejala yang khas itu ada trias, yaitu adanya kelainan jantung, kemudian adanya katarak, dan adanya gangguan pendengaran. Ya, kalau gangguan pendengaran itu juga bisa kita deteksi dengan pemeriksaan OAE ataupun BERA. Jadi diharapkan saat ini congenital rubella syndrome targetnya adalah kurang dari 1% ya dari seluruh kelahiran di Indonesia. Oke. Nah, pemantauan yang bisa kita lakukan itu sebetulnya ada beberapa, ada yang neurologi konvensional, ada pun pemeriksaan neurodevelopment. Nah, kalau pemeriksaan neurologi konvensional kita bisa lihat seperti adanya pemeriksaan neurologis ya. Jadi selain dari anamnesisnya menilai perkembangan anak ini sudah bisa apa, kita bisa melihat pemeriksaan neurologisnya, yaitu apakah yang paling mudah adalah tonus otot, apakah tonus ototnya meningkat atau menurun ya. Jadi kita bisa lihat di sendi-sendi besar di ekstremitas atas maupun bawah. Jadi kalau di ekstremitas bawah kita bisa melakukan scissor sign ya, kemudian melakukan aduktor, tendon Achillesnya, ankle dorsoflexinya, kemudian di atas juga kita bisa melakukan scar sign dan akan terlihat opistotonus ya pada bayi-bayi. Bila ada kelainan hipertonus ini berarti dia kelainan neurologinya sudah ada ya, dan harus dilakukan intervensi dengan cepat. Bahkan juga kita lihat hipotonus ya, jadi anak yang terlihat lemah, tonusnya turun, itu juga harus hati-hati. Nah, tonus otot ini dari usia ke usia itu bervariasi derajatnya. Ya, jadi pada tabel ini kita bisa lihat kalau memang kalau di usia semakin kecil, range of movement dari sendi-sendi ini lebih terbatas ya. Makin besar, makin dia lebih lentur. Nah, kemudian dari pemeriksaan neurologis ini kita bisa lihat juga adanya posturing ya, dan kemudian adanya asimetris kiri dengan kanan yang konsisten. Jadi kalau pulang dari rumah sakit kita harus ajarin orang tua untuk melihat anaknya kalau bergerak sama tidak kiri dengan kanannya. Oke. Nah, kemudian yang paling mudah juga adalah refleks primitif. Refleks primitif ini adalah refleks-refleks yang memang dibawa bayi sejak dari dalam kandungan ya, dan akan hilang dalam usia-usia tertentu. Ya, ada ATNR, refleks genggam atau palmar, plantar atau parachute. ATNR, refleks genggam dan plantar ini muncul sejak lahir dan dia akan menghilang di usia tertentu. Tapi kalau refleks parachute, dia akan baru muncul di usia 9 bulan. Ya, jadi dan akan menetap seumur hidup. Nah, justru kalau abnormalnya bila tidak muncul refleks parachute-nya. Ini adalah video dari pemeriksaan ATNR. Jadi kalau misalnya kepala bayi ditolehkan ke salah satu sisi, maka sisi yang ditolehkan tangannya akan ekstensi dan sisi sebelahnya lagi akan fleksi. Demikian juga bila ditolehkan ke sisi sebelahnya. Ya, pada pasiennya terlihat yang sisi wajahnya akan ekstensi dan yang sebelah kirinya akan fleksi. Nah, ini adalah contoh ATNR. Kalau pada bayi dia muncul ATNR ini masih normal sampai usia 6 bulan. Tapi pada anak yang besar ini dia muncul ATNR-nya. Berarti ini tidak normal karena harusnya ATNR itu setelah usia 6 bulan dia harusnya hilang. Ya, jadi ini adalah yang kiri adalah yang normal. Oke. Ini adalah refleks genggam, jadi kita pegang telapak tangan anaknya dan akan terlihat menggenggam.
Ya, ini adalah refleks genggam yang positif. Tapi dia kalau setelah usia 3 bulan dia harus lebih banyak melepas genggamannya ya, karena dia sudah harus mulai banyak memegang bendanya. Ya, demikian juga di kaki. Ya, refleks plantar itu dia harus hilang di usia 15 bulan karena dia sudah harus belajar berjalan ya. Oke. Nah, bila kita lihat ini contohnya ya, pasien-pasien yang pasca NICU, pasca bayi-bayi prematur, dia yang bayi ini sebelah kanannya masih menggenggam, tapi sebelah kirinya terbuka. Berarti dia ada asimetris. Ya, jadi mungkin lesi otaknya ada di salah satu sisi kepalanya. Nah, ini yang sudah besar terlihat bahwa tangan kanannya juga masih menggenggam. Ini anaknya kalau nggak salah usia 3 tahun pasca bayi prematur, tapi yang kirinya normal. Jadi ini juga pasti ada kelainan lesi di salah satu sisi. Ya, oke. Ini adalah refleks parasut ya. Jadi anak dari posisi berdiri, kemudian ditentangkan ke bawah dan refleksnya dia kedua tangannya akan ekstensi. Ini adalah respon yang muncul ya. Jadi kalau tidak muncul berarti dia ada kelainan. Nah, ada juga pemeriksaan neurologis konvensional untuk memantau neurodevelopment ini ada seperti traksi, vertical suspension, horizontal suspension ya. Jadi intinya melihat postur anaknya dan tonus anaknya. Kita lihat yang bayi yang sebelah kiri, bila dilakukan traksi, anaknya tampak terlihat head leg ya. Ya, terlihat head leg. Nah, ini juga mungkin bayi prematur ya. Kalau yang satu lagi dia sudah lebih besar. Bila kita angkat, nah dia ini head leg-nya tidak ada. Ya, jadi ini adalah yang normal. Ya, meskipun dia udah lebih besar ya. Jadi dengan pemeriksaan yang sederhana kita bisa melihat tonus otot pasien. Nah, kemudian kita melakukan vertikal atau horizontal suspension. Jadi bila kita tentangkan bayi, dia akan mempertahankan postur tubuhnya dengan baik. Ya, ini tanda tonusnya normal. Pada hipotonus dia kepalanya akan menekuk ke bawah ya. Jadi menunjukkan adanya hipotonus. Nah, untuk pemeriksaan neurodevelopment sendiri banyak sekali yang sudah beredar ya, seperti yang sudah banyak diajarkan KPSP ya, Denver ya, kemudian bisa kita periksa juga Daily Infant Neurodevelopment Screening atau ASQ ya, mana saja boleh, tapi kita memang harus memantau sejak anak keluar dari perawatan NICU. Beberapa tanda bahaya yang bisa jadi patokan untuk bayi-bayi ini, kalau misalnya di usia 2 bulan tidak ada fiksasi visual, ya, jadi anaknya tampak tidak melihat ya, nggak ada suara satu vokal pun terbentuk di usia 6 bulan. Kemudian tidak duduk tanpa bantuan tuh di usia 9 atau 10 bulan. Tidak bisa berdiri sendiri di usia 16 bulan, tidak bisa jalan sendiri di usia 18 bulan, tidak ada satu kata di usia 18 bulan dan tidak bisa melakukan permainan yang imajinatif di usia 3 tahun. Jadi ini adalah tanda bahaya yang penting kita temukan pada anak-anak pasca NICU ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat kita dari usia 2 bulan dengan dibantu anamnesis, kemudian pemeriksaan neurologis yang baik, kita sudah bisa melihat bahwa anak-anak ini mengalami kelainan neurodevelopment-nya. Ya, jadi ini banyak di buku-buku KIA gitu, banyak tanda-tanda red flag yang bisa dipelajari baik oleh orang tua maupun tenaga medis ya. Tapi yang penting kita harus lihat motorik kasarnya, kemudian ada red flag di motorik halus,
kemudian bahasa ya, bahasa dan juga refleks perkembangan kognitif. Ya, jadi kognitif ini kalau misalnya anak di usia 2 atau 3 bulan dia tidak tertarik wajah orang tuanya, itu berarti kita harus pantau lebih ketat lagi. Berarti dia mungkin ada permasalahan lainnya, ya. Jadi sampai anak ini kalau 5,5 tahun berarti kan di usia masuk ke TK ya. Nah, termasuk ini ada refleks perkembangan psikososialnya ya. Jadi dia 3 bulan dan tidak ada senyum sosial berarti harus hati-hati. Jadi kalau lihat ini kita bisa memantau sejak awal sekali ya. Jadi kita bisa mengintervensi lebih cepat ya. Jadi sebagai simpulannya bahwa prematur bayi ini memiliki resiko yang tinggi untuk terjadinya gangguan neurodevelopment ya dan memerlukan monitoring jangka panjang dan tentu saja harus multidisiplin. Sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikembalikan ke moderator Dr. Peti. Dok. Ya, enggak. Terima kasih Dokter Mia atas presentasinya. Sangat jelas dan waktunya juga tepat. Kita akan segera mulai dengan presentasi. Yang pertama mungkin untuk pertanyaan yang untuk Dokter Vila dulu sebagai pembicara pertama. Pertanyaan pertama adalah dari Dokter Anisya Putra, yaitu Dokter Vila, bahwa pada bayi prematur sering sekali didapatkan sulitnya mendapatkan ASI. Bagaimana persiapannya atau edukasi pada ibu yang akan melahirkan, tetapi ASINya tidak ada ya, ini sering sekali kita jumpai ya pada kasus-kasus kita. Apakah bisa menggunakan ASI donor dan bagaimana syarat ASI donor? Ya, silakan Dokter Vila untuk pertanyaan pertama. Iya, terima kasih dokter. Jadi sebetulnya kalau mempersiapkan bayi prematur itu untuk bisa sukses pemberian ASI eksklusifnya harus dimulai dari sebelum bayinya lahir. Jadi bunda-bundanya itu bisa disarankan untuk ketemu konselor laktasi terlebih dahulu saat bayinya masih di dalam perut gitu. Tahu bahwa nanti tuh akan mengalami persalinan bagaimana, kemungkinan problematika pemberian ASINya bagaimana, sehingga bisa disiapkan strateginya seperti apa. Kemudian mengenai ASI donor ya, jadi memang kalau WHO itu merekomendasikan saat tidak ada ASI dari ibu, maka diberikan ASI donor. Namun persyaratan ASI donor ini sendiri sangat banyak. Kalau di Indonesia kita belum punya bank ASI, sehingga sebagai tenaga kesehatan kita harus sangat hati-hati dalam merekomendasikan pemberian ASI donor. Jadi realnya ASI donor itu harus dikultur, ibunya harus menjalani eliminasi penyakit-penyakit tertentu, harus pasteurisasi dengan benar. Jadi tidak semudah itu. Jadi kalau di Indonesia kita tidak merekomendasikan dahulu pemberian ASI donor. Begitu dok. Begitu siapa tadi pertanyaan dari Dokter Andri ya? Terima kasih. Dengan ASI donor tadi Dokter Andri ya, ada juga dengan jenis kayaknya ya. Tapi ini ada misalnya kadang-kadang ibu-ibu tuh misalnya punya bayi itu prematur, tetapi ASI donornya katanya umur di atas 6 bulan misalnya. Jadi kita istilahnya biasanya ada saudaranya, sepupunya, yang penting pengen ASI aja kan sering begitu ya Dokter Vila ya. Nah ini bayinya baru lahir prematur punya nih di atas 6 bulan. Apakah boleh seperti ini? Ya silakan Dokter Vila. Ya sebetulnya semakin mirip umur anaknya semakin baik. Tapi kalau dari literatur yang ada sih dengan jarak 3 bulan masih diperbolehkan dok. Tapi sebetulnya kalau tidak ada banget dan ibu sangat ingin juga silahkan. Jadi mengenai ASI donor ini kita sangat menyerahkan pada ibu. Jangan lupa untuk mengedukasi hal-hal karena ada efek samping juga ya dari pemberian ASI donor. Tapi tetap keputusan akhirnya diberikan kepada ibu. Bagaimana jika memang tetap ingin memberikan silahkan. Gitu. Untuk terakhir adalah untuk ada pertanyaan dari Dokter Kori, yaitu izin menanyakan
apakah fortifikasi ASI ada kontraindikasi dan efek samping yang harus diperhatikan? Apa yang harus pertanyaannya? Ya, mengenai fortifikasi ASI, sebetulnya kalau kontraindikasinya, karena kan sebetulnya fortifikasi ASI ini ada 2 bahan dasar, Dok. Memang dari susu sapi dan ada juga yang fortifikasi ASI yang memang dari susu manusia. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya yang masuk adalah fortifikasi yang berasal dari susu sapi. Jadi tetap saja lebih baik, tapi resikonya tetap ada. Bisa alergi, bisa karena osmolaritasnya juga meningkat ya, jadi mungkin bisa meningkatkan intoleransi, itu juga bisa. Nah, kemudian ya kalau kontraindikasinya sebenarnya lebih ke syarat-syarat ya, Dok, dibandingkan dengan kontraindikasi untuk pemberian HMF ini. Jadi harus memenuhi syarat-syarat tertentu saat kita ingin memberikan fortifikasi pada ASI. Kemudian jelas ya pada Dr. Kori dan Dr. Terima kasih Dr. Vila atas jawabannya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Prof. Dida, yaitu yang pertama dari Dr. Anne Hediana Kusuma. Yang pertama adalah mengenai dengan banyaknya kasus stunting untuk ikut pencegahan agar tidak bertambahnya banyaknya kasus. Bagaimanakah tindakan awal yang bagi pasien yang tidak ada gejala stunting dan bagaimana bagaimana Prof? Silakan. Prof. Dida sepertinya terlempar, Dok. Ya. Prof. Dida sepertinya terlempar, Dokter. Ya. Bentar, silakan Dokter ADM tolong di invite ya, Dokter. Kalau saya belum masuk ya. Baik, kalau belum, saya ke Dokter Mia dulu. Dokter Mia ini ya, Dokter Mia. Nah, ini semakin banyaknya kasus bayi prematur ya, banyak sekali terutama di daerah-daerah nih Dokter Mia ya. Jadi mereka biasanya memang untuk bayi survive bisa keluar dari NICU. Nah, yang sering jadi masalah adalah setelah itu what next ya, karena memang sering sekali akhirnya mereka menjadi jelek dan datang ke kita dalam keadaan dia misalnya tidak bisa melihat, mendengar, kadang-kadang malah dia nggak bisa bicara, ternyata telinganya maksudnya dia ternyata telinganya bermasalah ya, itu baik dari infeksi ataupun dari penyebab lainnya prematuritas. Nah, untuk dokter di daerah ya, Dokter Mia kan tidak semua daerah mempunyai dokter neuroped seperti Dokter Mia ya, jadi mereka harus ke luar kota, banyak sekali masalahnya. Barangkali ada batasan sampai dokter di daerah bagaimana dia early deteksi dan apa yang harus dilakukan. Dokter Mia. Ya Dok, terima kasih Dok. Memang saat ini kalau kita lihat konsultan neonatologi kan sudah semakin banyak ya Dok, tapi tidak seimbang dibandingkan konsultan neurologi anak ya Dok. Jadi kalau untuk teman-teman dokter general pediatrician ataupun dokter umum, yang penting setelah pasca keluar dari ICU itu NICU itu kita harus sudah edukasi bahwa ini memang termasuk bayi yang resiko tinggi yang harus kita pantau terus gitu ya. Jadi jangan sampai orang tua itu menghilang, oh udah keluar dari NICU selesai gitu ya. Jadi memang masih harus kita lihat perkembangan otaknya. Nah, yang paling mudah bisa kita pakai kalau dulu kita belajar KPSP atau Denver ya, atau misalnya ya kita cari aja di
red flag yang penting bagi buat anak yang perkembangannya terganggu itu bagaimana. Itu aja dari anamnesisnya aja. Kalau misalnya ada keterlambatan atau misalnya dia terganggu, kalau di buku KIA bahkan kita bisa lihat juga gangguan penglihatan pendengaran itu bisa kita deteksi dari sedini mungkin. Jadi setelah itu baru kita assessment gangguan pendengarannya penyebabnya apa, gangguan lihatnya juga penyebabnya apa. Nah, kalau memang di tempat teman-teman nggak fasilitas masih belum ada ya mau nggak mau sih harus dirujuk. Tapi kita merujuknya sudah dalam udah sedini mungkin gitu. Jadi jangan merujuknya oh, nanti juga bisa, nanti kayak kakaknya juga terlambat kok jalannya. Nah, ini jangan karena kan ini bayi yang resiko tinggi. Jadi kita pengennya mengejar neurodevelopmentnya semaksimal mungkin. Mungkin itu ya, Dok. Ya, memang sepertinya apa namanya kemajuan, maksudnya semakin kalau kami makin banyak ya fellow-fellow NICU, kemudian juga SP2, konsultan-konsultan, ini kita makin banyak gitu. Tapi setelah itu tidak sebanding dengan neurologi atau neuropet yang ada di daerah ya. Jadi kadang-kadang terlalu jomplang ya dokternya ya, sehingga akhirnya kita hanya bisa hanya tapi kualitasnya jadi agak sulit ya dokternya. Mudah-mudahan dari UKK Neurologi ada jalan keluar ya, sehingga bagaimana mengatasi problem seperti itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan Dokter Mia ya. Nah, terima kasih Dokter Mia, penjelasannya sangat jelas dan bermanfaat untuk kami yang bekerja di daerah ya, terutama klinisi ya daerah. Kami ingin bertanya, apakah tanda klinis dini dan bayi-bayi yang sehingga kami bisa mendeteksi lebih awal. Jadi bagaimana cara melihat klinis dan early deteksi untuk CP, Dokter Mia? Oke. Ya, terima kasih Dokter Didi untuk itunya. Jadi kalau misalnya yang paling mudah aja kita bisa melihat tonus otot ya. Nah, selain itu juga kita jangan lupa periksa lingkar kepala ya, lingkar kepala. Lingkar kepala itu kita bisa dengan mudah kita plotting, bisa lihat dia ada mikrosefal atau tidak. Nah, jadi setelah itu yang paling mudah lagi tonus otot. Jadi pemeriksaan tonus otot itu paling mudah. Jadi ya kalau misalnya orang tuanya bilang kayak kaku-kaku anaknya, nah itu mungkin tonus ototnya meningkat. Itu yang paling mudah pemeriksaan neurologi sederhana. Dan yang sering dilupakan itu pemeriksaan lingkar kepala. Justru antropometri yang lain diperiksa, tapi lingkar kepala kadang suka lupa. Nah itu juga memiliki makna yang penting. Berarti kan dia kalau lingkar kepalanya kecil, dia kurang otak di dalamnya kurang berkembang dengan baik. Mungkin itu dok. Ya, mungkin itu bisa sebagai deteksi ya Dokter Mia. Nah, Iya. Satu lagi Dokter Mia. Sekali didapatkan ADHD atau autis ya. Dan ini yang ingin saya tanyakan, apakah behavior ini ada hubungannya dok dengan bayi-bayi gimana dokternya? Ya, terima kasih dok. Jadi kalau untuk saat ini untuk masalah yang autis kan sudah banyak penelitian membuktikan bahwa autis itu ada faktor dari mutasi genetiknya. Dan ADHD juga dia sudah terbukti bahwa dia memang genetik. Jadi untuk diturunkan untuk yang ADHD. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara prematur dengan kejadian neurobehavior ini. Tapi mungkin kalau misalnya dia kebetulan ada mutasi genetiknya atau yang ADHD dari kedua orang tuanya, mungkin jadi kebenaran, jadi bersamaan, jadi kelihatannya jadi ADHD ataupun ke arah autisnya. Mungkin itu dok. Ya, memang ini sering pertanyaan juga sering kejadian juga dokter Mia, karena jadi ibu-ibu itu malah bukan lebih takut autis, sehingga seperti itu sebenarnya tidak ada secara real. Nah, cuman itu dok, kalau yang prematur ini kan memang dia banyak juga yang fungsi kecerdasannya menurun karena
hipoksia berat di daerah, terutama di daerah lobus frontal itu untuk fungsi kognitif, jadi kecerdasannya bisa menurun. Nah, ini yang mungkin sering dibilang seperti autis, padahal dia mungkin disabilitas intelektual. Jadi dia karena fungsi kognitifnya yang terganggu. Mungkin itu dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Mia. Ya, tapi sebetulnya Prof. Dida ini iya, jadi mungkin ada Dokter Anne Hediana Kusuma ya untuk pertanyaannya, dan juga Dokter Susi Wihadi ya. Banyak akan kami sampaikan ke Prof. Dida nanti ya mungkin terangkat dan nggak bisa masuk lagi. Baik, dengan demikian Suaranya kok ini sertifikat. Maaf Dokter Teti, suaranya terputus-putus dok. Gimana? Udah jelas? Ya. Ya sudah jelas dok. Sebelum mengakhiri, saya akan memberikan dari panitia untuk pada cara yang sama. Ya, ini yang pertama adalah Dr. Villa Reviani Suryaningrat SPA. Terima kasih Dr. Villa, ini sertifikatnya. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Dida Gurnida, Dr. SPAK MKes ya. Nanti akan kami kirimkan ya Prof. Sebenarnya Prof tidak bisa masuk kembali. Terima kasih Prof atas presentasinya yang sangat baik. Dan yang ketiga adalah Dr. Mia Milanti Dewi SPAK MKes ini untuk sertifikat Dr. Mia. Terima kasih atas presentasinya yang sangat baik. Baik, dengan demikian kami akhiri untuk sesi kedua. Terima kasih kepada para pembicara dan juga teman-teman sejawat yang sudah mengikuti acara ini. Dengan demikian saya akhiri dan saya kembalikan ke moderator, ke MC Dr. Devati Hudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Teti telah memandu sesi webinar yang kedua. Untuk selanjutnya kita masuk ke webinar sesi ketiga. Terima kasih pada rekan sejawat yang masih bergabung dalam webinar saat ini.